Nah, challenging dari sudut anak muda adalah potensi bisnis. Wah, iya dong. Cuan. Benar. Halo Sobat Pangan, kembali lagi di Potsupan, podcast sudut pangan. Pangan kuat, Indonesia berdaulat. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang bisa dibilang cukup terkenal di Badan Pangan. Siapa lagi kalau bukan Mas Ayib. Yeay, gitu kan. Selamat datang Mas Ayib. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah datang, menyempatkan waktunya yang cukup sibuk. Oke. Kali ini tema kita tentang pangan di mata anak muda. Bapak Ayib, ya? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Mas Hendy belum kenalan ya? Belum. Kenalan dulu guys? Iya. Biar akrab. Iya. Oke, Mas Ayib ini boleh diceritakan nggak secara pribadi nih siapa? Dan ngapain di sini? Oh salah ya? Iya, terima kasih. Selamat siang, pagi, sore, malam, kapanpun waktunya gitu kan. Siap. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, panggilannya Ayib. Atau teman-teman di Badan Pangan sebutnya Panglima gitu kan. Nah gitu. Itu saya sebenarnya bukan orang Badan Pangan. Itu siapa? Waduh, saya ini karyawan ID Food atau PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Itu apa tuh? ID Food apa itu? ID Food itu BUMN di bidang pangan. BUMN di bidang pangan yang ngurusin pangan-pangan seperti itu. Jadi kantornya itu di Waskita Raja Wali Tower. Lantai 3. Berarti di bawah BUMN berarti ya? Ya, betul, di bawah Kementerian BUMN. Nah, dulu Pak Arief sebagai Direktur Utama PT RNI Persero atau ID Food itu, dan saya di situ juga sebagai asisten Dirut RNI. Sekarang dipercaya oleh Pak Arief untuk menjadi asisten pribadi beliau juga di Badan Pangan Nasional. Oh, berarti sudah berapa lama Mas sama Pak Arief lah ibaratnya gitu? Iya, kalau dengan Bapak kurang lebih 2 tahun lah ada ya. Jadi dulu pasti ID Food bareng support Bapak gitu kan. Support Bapak sebagai dirut. Jadi kalau istilahnya itu strategic support. Staff strategic support. Di asisten Pak Arief ngikutin beliau gitu kan. Support aktivitas administrasi, terus strategic planning dan juga berbagai macam aktivitas yang memang perlu didukung oleh staff strategic support seperti itu. Oh berarti ini Mas Ayib ini dulu statusnya berarti masih di BUMN? Berarti? Ya betul, statusnya sekarang masih di karyawan ID Food. Oh iya. Berarti pernah di BUMN terus masuk ke dunia pemerintahan. Iya betul. Boleh dikasih tahu gak sih Mas bedanya apa? Bedanya, waduh, cukup kaget juga jujur ya pas pertama kali datang di Badan Pangan ini, lingkup kerjanya berbeda gitu kan, suasananya berbeda, output kerjaannya juga jauh berbeda seperti itu ya. Dulu di ID Food itu kita dididik, dulu saya di MT program gitu kan tahun 2017 ya. Di BUMN itu kan kita dididik bagaimana caranya untuk dapat sebanyak mungkin revenue gitu kan untuk menghasilkan laba gitu kan. Jadi activity yang kita curahkan hari-hari adalah bagaimana untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya seperti itu. Meskipun juga sebagai BUMN tentu ada tanggung jawab sosial juga gitu kan. BUMN didirikan kan bukan hanya untuk menghasilkan laba gitu ya, tapi juga ada dari penugasan dari pemerintah untuk hal-hal yang sifatnya sosial untuk pendukung pengembangan dari negara gitu, pembangunan negara seperti itu. Nah, sedangkan di Badan Pangan, kalau di Badan Pangan itu kan sebagai regulator ya, institusi pemerintah, regulator. Outputnya bukan bagaimana menghasilkan laba sebanyak mungkin gitu ya, tapi di sini kita sebagai Badan Pangan sebagai regulator yang meregulasi menjadi dirijen untuk
penguatan ekosistem pangan gitu. Jadi outputnya berupa regulasi, peraturan badan gitu kan, cap badan dan sebagainya yang sifatnya mengatur para pelaku usaha, di antaranya ID Food. Nah, gitu. Jadi kalau dulu sebagai insan ID Food, sekarang masih juga sebagai insan ID Food, tapi juga sebagai regulator yang mengatur regulasi-regulasi terkait pangan. Salah satunya itu terkait harga gitu kan, stabilisasi pasokan dan sebagainya. Banyak lah. Oh, boleh. Berarti ini BUMN bidang pangan berarti ya? Iya. Kalau bidang pangan berarti dulu kuliahnya jurusan pertanian atau ilmu teknologi pangan? Salah. Oh, salah ya. Apa dong? Dulu saya ini rekayasa hayati. Oh, semacam pemuliaan gitu ya? Bukan juga. Jadi rekayasa hayati, kalau bahasa Inggrisnya itu keren, bioengineering. Oh. Jadi terkait neraca massa gitu ya. Neraca massa, neraca energi, terus juga bagaimana kita mensintesis atau merancang pabrik seperti itu, pabrik tapi tentang hayati lah seperti itu. Jadi ya nggak secara langsung berkaitan dengan pangan gitu ya, tentang microbes gitu kan, terkait tanaman, terkait produksi gitu ya. Jadi memang dulu juga bioengineering lebih ke aspek penyusunan pabrik dari hayati gitu kan. Goals-nya ya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi di tugas akhirnya juga merancang pabrik bagaimana nanti get profit gitu. Get profit sebanyak-banyaknya kayak gitu dari aktivitas pabrik hayati itu. Itu berarti kampusnya di? Kampusnya di ITB. Oh, ITB. Kampusnya di ITB. Hayati berarti pindah ke Jatinangor. Salah waktu itu ya. Iya Jatinangor. Dekat Unpad ya, sampingnya Unpad. Saya Unpad. Kita samping-sampingan. Iya, itu tetangga. Sekarang juga sama. Iya. Tas dulu. Biar akrab. Nah, kan tadi setelah lulus tuh berarti langsung daftar ke MT-nya BUMN itu, RNI ya tadi ya? Oh, enggak. Jadi kalau dulu begitu lulus saya jadi asisten dosen. Oh, sempat jadi asisten. Tapi asisten dosen memang bukan ngajar. Penelitian? Bukan juga gitu kan. Jadi asisten dosen lebih ke project gitu ya. Oh, jadi project manager gitu. Jadi bagaimana bekerja sama dengan Pemda pada saat itu, dengan Pemda Situbondo gitu kan, penjajakan kerjasama dan sebagainya gitu kan. Project selain itu juga kita build atau membangun bisnis gitu ya. Bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya di tugas akhir kayak gitu. Jadi biar penelitian mahasiswa gitu ya, terutama diri saya pribadi itu nggak cuma sekedar di paper gitu kan, tapi memang implement. Nah di situ saya bersama dua dosen, satu profesor gitu ya, namanya Profesor Robert Manurung, dosennya itu Pak Yusuf Abduh, kakak saya gitu kan, kakak angkat saya. Nah kita bertiga gitu kan membangun bisnis bersumber dari hayati, itu namanya Essential Oil. Ya, sekalian iklan boleh? Boleh. Namanya mangga. Bio and Oils kayak gitu. Jadi itu kita mengekstrak daun-daunan dan sebagainya jadi essential oils gitu, kita jual sampai sekarang. Kulit manggis nggak? belum. Kita oils dulu. Oh, oils dulu kan. Kayak kulit manggis kan udah ada. Ada ekstraknya. Ada ekstraknya, iya betul. Nah berarti dulu asisten dosen, sekarang jadi asisten kepala badan. Betul. Nah kalau menurut Kang Aib ini sosok Pak Arief itu seperti apa sih? Memang sosok Pak Arief itu luar biasa ya menurut saya. Itu beliau adalah leader yang inspiratif gitu ya. Nggak salah kalau beberapa bulan lalu gitu ya, 2 bulan lalu dapat tokoh inspirasi bangsa 2023 gitu kan, dari PPM dan juga dari BUMN Track. Nah, dari BUMN Track di situ gitu. Itu memang betul gitu. Jadi beliau itu inspiratif. Beliau apa yang beliau ucapkan gitu ya, apa yang beliau lakukan itu tuh satu garis satu jalan gitu. Jadi pada saat beliau menyampaikan A gitu ya,
berupa guidance A atau ide A, ide B dan sebagainya, ya memang benar-benar dilakukan gitu, detail gitu ya, diikutin satu-satu gitu. Meskipun beliau ada di pucuk pimpinan, tapi jangan salah, detail berdetail itu beliau monitor satu persatu gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya gitu. Jadi dulu sebagai dirut ID Food juga ini prestasi yang luar biasa, bisa mengholdingkan BUMN pangan dari sekian banyak BUMN dan juga anak perusahaan BUMN jadi satu holding namanya ID Food sekarang ini. Nah, dulu perjuangannya luar biasa. Saya bersama beliau gitu kan, lama itu prosesnya dengan harus harmonisasi dengan berbagai macam kementerian lembaga dan sebagainya gitu kan. Simulasi perhitungan pada saat merger, terus merger, terus juga menjadi holding, itu luar biasa. Dan beliau adalah orang yang sangat concern dengan detail. Jadi sosok Pak Arief bagi saya, beliau sangat concern dengan detail dan patut menjadi inspirasi karena walk the talk. Apa tuh walk the talk itu menjalankan apa yang beliau sampaikan gitu ya. Jadi kalau misal memberitukan tugas kepada direksi kalau di ID Food gitu kan, atau kalau di sini ada para deputi gitu ya, para sestama, direktur, itu benar-benar arahan beliau yang memang benar-benar beliau laksanakan. Satu yang sangat membekas bagi saya adalah Zero Tolerance for Integrity. Zero Tolerance for Integrity. Itu gimana tuh? Zero Tolerance for integrity. Agak belibet. Inggris bojong. Bojong koneng. Bojong gede. Iya, bojong gede. Siap. Ya, jadi Zero Tolerance for Integrity itu luar biasa gitu menurut saya. Beliau memang sangat memegang teguh prinsip itu gitu. Jadi nggak ada tuh toleransi bagi siapa yang seleweng lah istilahnya gitu kan gitu, dengan berbagai alasan apapun. Once orang itu melanggar aturan gitu kan, atau memang ada fraud kayak gitu, nggak usah nunggu besok atau lusa gitu, hari itu juga langsung terbit SK untuk perombakan jabatan kayak gitu. Nah dulu saya menyaksikan sendiri gitu bagaimana di ID Food itu bagaimana menata SDM itu dengan tangan besi gitu. Dalam artian untuk tangan besi positif, dalam arti untuk Zero Tolerance for Integrity, nggak ada toleransi gitu kan. Ada fraud gitu kan, dengan bukti-bukti yang cukup gitu, segera langsung gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya gitu, karena beliau seperti itu gitu. Jajaran-jajaran beliau itu sangat respect dan sangat mengikuti apa yang beliau sampaikan gitu, menjalankan amanah-amanah beliau kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya sosok yang paling membekas dari Pak Arief gitu ya. Zero Tolerance for Integrity dengan segala tingkat kehumanisan yang tinggi. Nah itu, jadi Zero Tolerance for Integrity kehumanisannya sangat tinggi gitu. Iya, bagaimana beliau memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia gitu. Nggak ada tuh, saya kepala badan, saya dirut gitu ya. Siapa kamu? Nggak ada. Semua dianggap sebagai teman. Semua dianggap sebagai sahabat. Iya, seperti itu. Jadi, apalagi kalau makan tuh ya, ayo bareng-bareng satu meja. Semua mendapatkan makanan yang sama dengan beliau. Tidak ada beda-beda. Satu meja, satu makanan. Depan-depanan gitu kan. Nggak ada tuh jaga jarak dan sebagainya. Beliau sangat sangat respect kepada manusia. Ya, memanusiakan manusia. Seperti itu. Jadi pokoknya beliau sangat hormat pada senior gitu kan. Terus juga pada junior sangat merangkul gitu. Jadi pada junior merangkul, pada senior respect, pada satu level atau satu angkatan itu sangat hormat juga gitu. Jadi itu yang menurut saya penting tuh, pemimpin seperti Pak Arief tuh. Nah gitu kan, inspiratif gitu kan, Zero Tolerance for Integrity, yang ketiga humanis.
Sosok teladan yang patut diteladani. Patut berarti ya. diteladani. Susah nih cari pemimpin seperti Pak Arief nih. Nah, langka. Seperti itu. Kalau beliau tuh hobinya apa ya? Nah, ini nih yang apa namanya harus banyak yang tahu gitu ya. Hobi beliau itu makan mie ayam. Mie ayam. Gerobak. Iya, jadi beliau meskipun sebagai dirut, sebagai kepala badan gitu ya. Oh ya, dirut pengalaman beliau sangat banyak ya. Dirut di private gitu kan. Di BUMD, di BUMN, sekarang kepala badan ya. Tapi beliau tidak lupa kulit gitu ya. Maksudnya kacang tidak lupa kulitnya gitu. Jadi beliau tetap rendah hati gitu kan. Beliau memposisikan diri sebagai manusia biasa. Beliau tidak saya kepala badan gitu, dirut gitu, enggak. Beliau sama manusia biasa gitu. Rendah hati gitu ya. Terus kalau tanya hobi yang tadi saya sampaikan, makan mie ayam. Makan mie ayam gerobak. Nah, gerobak. Nah, itu yang menurut saya berkesan gitu ya, karena level setinggi beliau itu masih mau gitu makan di pinggir jalan. Maksudnya gitu di ya. warung pinggir jalan. Bukan di warung, gerobak. Begitu naik mobil gitu kan, lapar ketemu gerobak, mampir. Berhenti makan. Semua waduh duduk di kursi bakso itu kan, jejer banyak. Apalagi kalau misal ada pasukan oranye tuh kan. Apa tuh pasukan oranye? Pasukan PPSU. Di Jakarta kan ada PPSU, pasukan oranye. Ayo sini makan gitu kan. Diajak makan. Luar biasa. Luar biasa, nggak ada ini kayak gini. Ayo PPSU makan semua, dibayarin ya kan. Kasih minumnya dan sebagainya. Beliau sendiri. Beliau yang ngajak langsung beliau. Beliau lah mengajak makan bareng, duduk di ini kursi yang sama. Nah berarti selama ini kan kalau dilihat tipikal Pak Arief ini kan humble, lalu menghumaniskan orang. Ada apa ya, cerita yang paling berkesan nggak selama mendampingi Pak Arief ini kan? Cerita paling berkesan. Iya. Cerita paling berkesan apa ya? Kenapa? Sebenarnya karena semuanya berkesan gitu. Jadi kalau yang ditanya, paling berkesan yang paling berkesan. Paling berkesan. Sebentar saya mikir dulu. Iya boleh. Karena semuanya paling berkesan juga. Berkesan. Jadi yang saya nggak lupa tuh bahwa beliau saking humble-nya dan juga apa ya? Ya nggak mikir yang nyeleweng atau macam-macam dan sebagainya ya. Jadi pada saat pelantikan jadi kepala badan, berarti 2021 lalu 2022. Ya? Oh 2022 lalu ya. 21 Februari. 21 Februari ya. Salah. Jadi bahkan sampai 1 jam sebelum dilantik pun ya beliau udah nggak usah ini, sebelum memang benar-benar dilantik jangan banyak berharap dulu. Nah, gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya. Apa yang terjadi 1 jam kemudian kayak gitu. Iya, jadi beliau meskipun beliau inspiratif, zero tolerance for integrity, humanis gitu kan. Kalau urusan detail nggak usah tanya lah, pokoknya udah paling detail lah urusan A to Z itu beliau kontrol kayak gitu kan. Nah dengan berbagai macam ikhtiarnya beliau gitu kan, dengan berbagai usaha beliau, tapi tetap tawakal dalam arti semua diserahkan kepada Gusti Allah kayak gitu. Jadi ya beliau bukan yang ngoyo begitu ya. Saya udah dapat undangan sebagai akan dilantik sebagai kepala badan gitu ya. Ini gitu kan, saya enggak, beliau merahasiakan itu ke siapapun gitu kan, yang tahu hanya orang-orang tertentu gitu kan, terdekat dan sebagainya gitu kan. Terus sampai waktunya dilantik baru beliau menyampaikan sebagai kepala badan. Jadi artinya dengan ikhtiar yang tinggi pun diiringi dengan tawakal yang tinggi juga. Jadi berserah kepada Gusti Allahnya sangat tinggi. Gitu, itu menurut saya sangat berkesan. Berkesan ya. Berarti banyak yang berkesan, berarti hampir semuanya berkesan berarti. Iya, hampir semuanya berkesan. Nah, kalau dari pribadi Kang Ayub nih, ada merasa tertantang nggak sih jadi pendampingnya Bapak itu? Ya, challenge ya. Iya. Challenging, very challenging, karena dinamika hari-hari itu selalu berbeda. Oh, tiap hari berbeda dan tidak tahu apa. Ya tidak tahu apa gitu kan.
Manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan itu kan. Manusia bisa berencana. Iya sih benar. Iya betul, manusia yang harus merencanakan sebaik mungkin untuk berhasil, usaha sekeras mungkin untuk berhasil, tawakal setinggi mungkin, tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, gitu. Nah, terakhir seminggu lalu lah persis itu bagaimana Pak Kepala Badan sudah merencanakan sedetil mungkin, secermat mungkin dengan tawakal yang setinggi mungkin gitu ya, untuk ke Amerika. Oh iya. Iya. Siap. Terbang ke Amerika, udah beli tiket, iya kan, akomodasi, transportasi, Berarti segala semua udah visa, disiapin ini ya? udah tinggal berangkat. Dilalahnya ada satu undangan gitu kan yang sangat penting. Akhirnya ya harus diundur semuanya gitu. Artinya apa? Ya itu usaha udah maksimal, tawakal udah maksimal, begitu kuasa Tuhan untuk nanti gitu. Jadi itulah. Berarti Mas Aib tugasnya selama mendampingi ini apa aja nih biar kita tahu semua nih apa yang dikerjakan oleh Mas Aib dan tim. Ada timnya kalau nggak salah. Ada timnya ya. Ada timnya. Ada timnya. Iya. Jadi challenge challenge tadi juga nanti saya terusin lagi ya. Boleh. Terus apa yang dikerjakan ya hari-hari gitu. Ya, jadi yang rutin lah biasanya paling sering dikerjakan gitu kan. Masalahnya rutin dan non rutin mungkin banyak non rutinnya. Oh, banyak non rutinnya. Oke, boleh. Seperti itu. Boleh Jadi disebut-sebut lah. Apa namanya? Pertama yang udah pasti adalah bagaimana kita ranger ya, sebagai ranger. Oke, jadwal berarti ya. Ranger tuh activities bukan cuma jadwal. Oke, ya. Activities jadwal, kepala badan sebagai kepala pimpinan tertinggi institusi gitu kan. Arrangement gitu kan dalam seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, sebulan ke depan, dan setahun ke depan seperti apa. Jadwal-jadwal pertemuan, rapat, terus undangan dan sebagainya. Banyak lah. Banyak. Terus baru satu, ya kan. Lalu yang kedua, dari masing-masing ini ada challenge-nya masing-masing. Kalau ditanya challenge, makanya cerita ini dulu dibalik. Oh iya, cocok. Iya. Yang kedua, kita menyiapkan materi materi paparan Prakabadan. Buat beliau presentasi. Beliau presentasi dengan setiap level presentasi ya. Beliau sampaikan kepada presiden, beliau sampaikan kepada DPR, beliau sampaikan kepada kampus gitu kan. Beliau kepaparkan kepada Pemprov, Pemda dan sebagainya. Inflasi rakor pengendalian inflasi pangan. Pokoknya materi paparan itu kita handle. Oh, semuanya. Dalam arti handle from scratch gitu kan. From scratch to the PowerPoint gitu. Jadi dari yang antah berantah kita susun gitu kan, sampai apa sih message yang ingin disampaikan kepala badan melalui paparan ini, kita garap itu satu persatu. Detail tapi simple. Mudah dipahami. Kita create semudah mungkin dipahami oleh audiens yang akan disasar gitu. Tapi detail. Tapi simple. Detail tapi simple. Ya itu ya. Paham. Nanti saya cerita challenge-nya juga. Oke. Kenapa sekarang? Sekarang aja. Sekarang aja. Iya. Challenge. Jadi PowerPoint itu memang diciptakan untuk memberikan power dari poin-poin. Namanya PowerPoint. Iya. Jadi banyak ya ternyata yang kita semua lihat dari berbagai macam presentasi ya, kementerian, lembaga, institusi, kampus dan sebagainya, no power no point. Iya. Padahal aplikasinya disebut PowerPoint. Iya. Bukan Power Ranger ya, bukan Power Ranger. Iya. Kalau Power Ranger menang. Membasmi kejahatan di muka bumi. Iya. Jadi PowerPoint itu bagaimana kita dalam satu slide gitu kan memberikan power dari poin-poin gitu lah. Ada message yang disampaikan oleh kepala badan dalam satu paparan.
every single color Every single color. have a meaning. Wah. Jadi setiap warnanya itu punya makna. Iya kan? Ya. Nah, coba nanti barangkali bisa ditayangin juga bagaimana slide prognosa neraca pangan. Nanti boleh kali ya ditampilin ya. Boleh, Satu ya boleh. nanti ya. Banyak lah, edit aja. pokoknya Nanti banyak. muncul gitu ya. Gitu ya. Jadi warna hijau itu apa, warna merah itu apa, gitu kan. Merah lebih muda itu apa? Ada Merah ada pun makna-maknanya. ada tingkatannya. Ada tingkatannya gitu kan. Ada ganteng itu apa, lebih ganteng dikit. Nah gitu. Sama kayak gitu dah. Iya. Iya. Tapi harus kenapa harus hitam gitu. Tapi maksudnya challenge dalam membuat PowerPoint itu sedemikian rupa, sedemikian hingga sehingga kita tuh bukan kerja yang biasa-biasa saja. Oke. Iya kan? Ada power dari setiap poin. Nah, gitu. Jadi siap. tadi ya baru warna. Nah, saya cerita juga every single shape Every single shape has meaning punya too. warna. Iya. Punya makna juga. Kalau segitiga itu apa? Iya kan? Kalau runcing tajam itu seperti apa? Kenapa bentuknya jadi bulat? Iya kan? Nah. Kenapa dia semi miring? Ya kan? Kenapa ditaruh di kanan, di kiri? Nggak cuma bentuk tapi placement juga. Ya kan? Kenapa dia ditaruhnya di sebelah kanan sebelum di kiri gitu kan? Karena orang baca dari kanan dulu. Orang baca dari kanan, bukan dari kiri. Dari sebelah oh ya sorry. kiri. Maaf. Kalau kanan baca ya Iqra. dari sebelah kiri. Nah, iya. Itu Al-Quran. Iya. Maksud saya gitu. Dari kiri dulu. Jadi agar orang bisa paham dari satu slide ini, berarti saya memberikan highlight di sebelah kiri. Habis itu kanannya gitu. Jadi penjelasan dari kanannya. Jadi intinya pusatnya di kiri, lalu penjelasan secara detailnya di kanan. Kanan kayak gitu. Jadi meskipun tayangan itu naik hanya 1-2 menit atau beberapa detik aja gitu ya. Tapi orang tuh udah punya impresi. Oh itu message-nya kepala badan. Oh itu gitu. Nah itu challenge-nya itu seperti itu. Karena apa? Audiensnya kepala badan itu presiden. Oh iya. Presiden yang menetapkan kebijakan tertinggi untuk di pemerintahan di negara Indonesia negara kayak gitu. Jadi kepala badan selain beliau memang fluent gitu ya, bagaimana beliau memang sebagai marketer juga gitu ya, memberikan paparan dengan baik gitu ya. Nah kita sebagai asistennya ini mendukung dari audio, dari visualnya, gitu. Kita support dari visualnya. Agar apa? Agar penyampaian ini terdukung oleh data-data yang memang kita sajikan. Data. Ya. Kalau data. Terus selain data itu kan level gini kan. Ada data, ada analisis dari data. Iya kan. Setelah itu ada usulan kebijakannya. Dari data. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan ke presiden itu sumbernya dari data. Jadi data driven policy. Gitu. Istilahnya data driven policy. Dicatat ya, data driven policy. Iya, jadi kebijakan-kebijakan dari presiden yang ditetapkan presiden itu basisnya dari data. Iya betul pasti. Datanya dari siapa? Dari BPS. Dari badan. Ya, dari badan satu data. Iya, begitu. Iya. Jadi challenge di PowerPoint ini kalau saya cerita bisa 1 jam sendiri. Udah kita ganti topik kali Ganti topik boleh. Takut habis durasinya udah gini-gini terus nih tadi di belakang sana gitu. Biarin aja. Kita nanti bersegmen-segmen. Iya. Lanjut. Biar yang ngedit pusing. Tapi tadi ya tugasnya tadi arranger. Yang kedua bikin materi. Ya kan. Yang ketiga kita berdiplomasi juga. Diplomasi. Iya. Jadi kita membangun hubungan yang baik dengan kementerian lembaga lain. Ada nggak ada kegiatan, ada nggak ada activities, kita harus saling sapa gitu kan. Karena one day gitu kan kita kan butuh. Gitu. Iya sih. Bagaimana saya berhubungan baik dengan asistennya Mendak gitu. Berarti kan. antar lembaga. Antar lembaga. Kita membangun hubungan gitu. Jadi nggak harus ada maunya aja baru ngontak kayak gitu itu kan nggak baik. Biasanya nggak dibalas kok. Nggak dibalas kayak gitu kan. Kita kan harus hubungan baik. Asisten Mendak gitu kan, ajudannya Mentan, PPS. Sehingga apa? Sehingga pada saat memang ada
rencana pertemuan atau apa gitu kan kita udah satu suara. Iya. Nah, jadi kalau misal Mendak gitu bagaimana kita arrange gitu kan. Kita arrange kan sama asisten Mendak. Iya betul. Nah, yuk kita geser ke pelabuhan. Nah, kan Nyari jam jadwal berapa dan bersama, sebagainya. Iya. Jadi bukan nggak mudah lah itu. Jadi tadi ya ranger, bikin materi, berdiplomasi itu gini. Jadi ya udah nanti keputusan dari pimpinan-pimpinan tertinggi itu tinggal diputusin. Nggak usah debat panjang lebar lagi. Kita ini nih tim teknis ini yang berdiplomasi. Misal mau rakortas nih, kita bisik-bisik dulu. Mau maparin apa? Ya kan? Berarti sudah ada ini ya, komunikasi di belakang komunikasi, betul. Kita sebagai non strukturalnya aja. Secara strukturalnya ada kan rakornis, ya kan? Apa tuh rakornis? Rapat koordinasi teknis. Oh, ada rakortas. apa tuh rakortas? Rapat koordinasi terbatas. Nah kan, kalau tingkat menteri itu ada rakortas, gitu. Kalau sebelumnya itu didahului rakornis. Jadi sebelum rakortas itu rakornis. Ada rakornis. Rakortas para menteri dipimpin Menko, ya kan? Rakornis para eselon 1. Oh, rakornisnya eselon 1. Kementerian lembaga. Nah, kita ini sebagai penghubung ini, ya kan? Sebagai tim teknis asisten kepala badan. Nah, kita ngelihat nih mantau rakornis seperti apa perkembangannya, ya kan? Terus berdiplomasi juga dengan para asisten-asisten kementerian lembaga terkait itu, mau nyambain apa gitu kan, mau mutusin apa. Terus kita juga berkomunikasi lah, berkomunikasi diplomasi. Udah gini aja, ABCD gitu kan. Terus banyak lah istilahnya. Arrangement, materi, berdiplomasi ya kan. Yang keempat ini yang gak kalah penting. Apa tuh? Memberikan feeding. Feeding. Iya. Materi udah jadi nih, nggak di feeding. Salah. Berarti Nanti ini salah berarti lanjutannya dari yang bahan tayang tadi ya, bahan tayang tadi. ya, sorry. Melanjutan dari yang poin 2 tadi. Feeding. Pak, izin gitu kan. Ada masukan. Sebaiknya usul gitu kan. Jika kebijakan ini diambil, nanti ada kemungkinan risiko A, B, C, D, E. Jika pilihan B diambil, ada EFGHI. Oh, berarti memberikan opsi ya. Opsi feeding gitu kan. Terus selain opsi feeding informasi gitu kan. Izin Pak, karena kan biasanya ada beberapa direktur atau deputi gitu kan sungkan langsung ke kepala badan. Meskipun Pak Kepala Badan sangat menekankan, udah langsung aja ke kepala badan, tapi kan tetap aja ada yang sungkan. Nah, kalau yang sungkan itu biasanya melalui saya. Kang punten disampaikan gitu kan. Oh ya udah, kita sampaikan, dapat keputusan ya udah. Seperti itu. Jadi feeding informasi, feeding opsi alternatif gitu kan. Terus teman diskusi. Oh, teman diskusi. Teman diskusi gitu kan. Kira-kira baiknya seperti apa menurut beliau suka nanya juga ya. Menurut pandangan anak muda. Iya. Anak muda nih. Biar ngaitin sama tema. Iya. Belum masuk sih temanya. Katanya temanya diganti belum masuk. Kayak gitu. Jadi ya day to day mendampingi Pak Kepala Badan gitu kan, berkoordinasi dengan berbagai macam pihak gitu kan, intinya build relation gitu kan. Jadi strong relationship. Nah, itu yang memang harus dipunyai oleh seorang asisten kepala badan atau personal asisten di manapun gitu ya, mau di perusahaan, lembaga, kementerian kayak gitu ya. Yang paling utama ya strong relationship selain dari strategic thinkingnya untuk bisa support dalam hal problem solving. Wih, mantap. Nih saya mau nanya nih, sebenarnya tergelitik sih dari tadi ya. Geli nggak? Aduh, nggak gitu dong. Untuk selevel menteri itu kan biasanya ada agenda-agenda yang sudah direncanakan, ada yang tiba-tiba mendadak. Iya kan? Kayak tadi seperti cerita ketika mau ada kunjungan ke US, tiba-tiba batal karena ada satu dan lain hal. Iya. Nah, itu nyiapin materinya kapan untuk hal-hal yang mendadak itu? Nah, ini yang memang ya tadi masuk ke challenge dari poin 2 yang pertanyaan sebelumnya. Boleh gitu kan? diceritain nggak
ininya gitu. Biasanya gimana ketika ada hal-hal yang tiba-tiba mendadak kayak gitu? Kita harus siap anytime kayak gitu. Anytime. Jadi undangan ratas dengan presiden, ya kan? Besok Biasanya H-1. 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 Kalau H-1 itu rapatnya jam 10 besok, ngasih tahu jam 10 sebelumnya. Pagi. 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 Kalau H-1. H-1. Kalau ngasih taunya maghrib? Kurang 1. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah itu nyiapinnya gimana tuh? Itu Dengan waktu yang kan maksudnya kan mendampingi juga, terus kapan nyiapinnya? Iya, itu nyiapinnya pakai kungfu palang pintu. Maksudnya? Enggak. Ku pakai kungfu kita aja gitu. Banyak kungfu panda. Iya. Nah, jadi kita siapinnya itu memang sebelumnya kita ada materi dasar. Materi dasar. Kita nanti ada beberapa materi-materi. Berarti udah ada Ada nih, klasifikasi, Oh, ada klasifikasi, oke. kan? Ada memang materi-materi rutin, materi-materi basic dasar. yang update sistemnya update gitu sistemnya ya. update. Per hari ya. Iya, jadi tinggal update aja. Oke. Itu simple. Iya, tinggal update itu. Tinggal update. Iya. Materi stok neraca pangan. Neraca pangan. Stok BUMN. Perkembangan harga. Harga apa tuh? Harga pangan. Oh, harga Iya. pangan. Iya. Harga pangan gitu kan. Itu basic. Basic. Tinggal diupdate. Oke. Iya Udah kan? ada berarti ya? Udah ada. Ada. Nah, yang kedua ada materi yang semi Semi apa tuh? update. Semi update. Semi update. Maksudnya semi update tuh gimana? Nah, kita menyesuaikan topik dari Rapatnya. Oke. Iya. Kita nyiapin biar ada penghubung gitu dari materi basic semi update ke semi update gitu kan, menghubung. Jadi ada joiner, apa namanya, penghubung gitu. Junction, iya kan. Oke. Jadi ada yang semi update itu level kesusahannya itu medium lah. Medium. Ya, jadi kayak misal ratasnya ujuk-ujuk tentang pupuk. Oke. Badan Pangan nggak punya data tentang pupuk. Berarti harus mencari ke lembaga lain. Itulah fungsinya. Koordinasi tadi. Koordinasi, diplomasi dan sebagainya. Jadi kita minta data dari Kemenko Perekonomian, ya kan, dari Kementerian BUMN, dari BUMN-nya misal Pupuk Indonesia Holding Company, ya kan, dari macam-macam Kemenperin, ya kan, kita kolek semua datanya. Habis itu kita ramu. Kita ramu. Oke. Sendiri atau Ya, ada ada timnya? tim, Oh, ada timnya. ada tim, ya kan, koordinasi aja, koordinator. Nah, nanti kita dengan tim. Itu yang semi update. Semi update. Nah, yang paling levelnya paling puncak adalah bagaimana kita mengartikulasi, mengejawantahkan tujuan dari rapat, ya kan? Kita menyiapkan usulan kebijakan. Wah. Nah, itu loh. gimana tuh? Butir-butir usulan kebijakan ini yang perlu mikir, apa sih sebenarnya goals dari rapat besok? Karena kan kita tidak selamanya tahu Iya. goals dari reason behind dari rapat itu apa. Kita nggak tahu, iya kan? Akhirnya kita gerilya, nanya ke Setnek, nanya ke Setkap, apa sih sebenarnya Di rapatnya itu buat apa tujuannya nih? apa sih? Mau nentuin apa? Atau dari menteri mana yang ngusulin gitu kan? Oh, kalau rapat tuh ada usulan dari menteri. Yang saya tahu ada beberapa usulan dari menteri tertentu untuk ditetapkan, ya kan? Ada yang memang arahan langsung dari Bapak Presiden, kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang arahan langsung dari Bapak Presiden kita dapat kisi-kisinya. Udah lebih A, B, C, D, E. Kalau itu kita nanti usulan kebijakan dari sudut pandang Badan Pangan Nasional seperti apa, A, B, C, D, E. Kita ramu. Nah, kalau dari menteri atau yang lain kadang kita masih agak susah. Kecuali kita minta ke asisten dari kementerian terkait. Gitu. Dan tadi kan ada yang level basic gitu kan, medium, ada yang puncaknya ini yaitu usulan kebijakannya ini apa. Nah, biasanya dalam memutuskan ini kan urutannya dari sini dulu nih. Ada nggak gejolak harga di sini?
Harga pangan. Harga pangan. Oh, gejolaknya di mana gitu kan. Kenapa bergejolak? Nah, jadi kita diajari untuk selalu bertanya why gitu kan. Bisa 7 why gitu kan. Why pertama, why kedua, why ketiga, why keempat, why kelima, why keenam, why ketujuh. Sampai oh ini root cause-nya gitu. Kenapa 7? Itu ada ketentuannya. Saya lupa namanya. Tapi emang 7 7 ya? way, Emang 7 why 7 why. dari Toyota kalau nggak salah. Toyota? Iya. Oh, jadi saya belajar ilmu manajemen 7 why itu. Nah, nanti saya cek lagi deh. Pokoknya kurang lebih ada 7 why gitu. Jadi why sampai root cause-nya apa gitu. Nah, itulah. Jadi pada saat bikin materi itu, tadi pertanyaan apa sih? Lupa saya. Itu yang mendadak. Oh, yang mendadak. Nah, mendadak itu gitu kan, malah challenge kan jadi. Jadi yang mendadak itu, kalau yang basic tinggal ambil. Yang basic tinggal ambil. Yang semi update kita koordinasi level teknis, ya kan? Tapi begitu masuk ke level usulan kebijakan, koordinasi sayanya matur dengan para pimpinan yang berwenang, ya kan? Contoh satu, minta arahan dari kepala badan dulu. Oke. Ya harus, wajib. Betul. Beliau concernnya di ABCD. Ya. Setelah itu konsul dengan deputi terkait. Iya. Kalau misal ini biasanya paling sering deputi 1. Oh, deputi 1. Pandangan beliau seperti apa? Saya telepon, Pak izin Pak ada seperti ini. Kira-kira seperti apa? Beliau ngasih guidance, kita yang meramu jadi paparan. Iya kan, seperti itu. Atau kalau misal usulan dari mitra lain, kita juga bisa masukkan gitu kan. Atau bisa saling kerjasamakan. Nanti dari Pupuk Indonesia kalau ngomongnya seperti ini. Oh. Nanti dari Kementerian BUMN ngomongnya seperti ini. Tulisnya seperti ini ya. Nah itu ada ini. Oh udah ada ini ya. Ada. Koordinasinya dulu lah ibaratnya. Ada settingnya gitu koordinasinya. Nah sama, usulan kebijakan pun sama. Kita tanya dari Pupuk Indonesia Holding Company itu seperti apa harapannya dan sebagainya. Nah, tapi biasanya yang sangat strategis levelnya Kabadan. Oh iya. Nanti saya tinggal meramu itu udah jadi paparan. Oke. Nah di sisi lain saya juga sama gerilya juga. Oh ada poin-poin apa sih yang mau dimunculin untuk jadi keputusan presiden? Seperti itu. Jadi kalau tanyanya bagaimana? Nah itu dari waktu begitu dapat undangan sampai besoknya beneran ratas, nah itu kita kungfu lah, nggak tidur ya. Waduh. Iya kan, jam 11 malam masih kontak A, kontak B, kontak E, ya kan. Begitu udah data ke kolek gitu kan, waktunya setelah dapat data kita olah, kita terjemahkan, jadilah paparan. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting poin. Kita punya power dari poin. Nah, gitu. Mantap. Boleh diminum dulu? Cuma satu. Kosong lagi. Panitia Properti. kosong. Properti kurang. Lanjut. Oke, berarti dapat disimpulkan nih Kang Aib nih sangat sibuk sekali ya berarti ya. Itu ada B2SA. Oh iya. B2SA. Nah itu nanti. B2SA. Ada pertanyaan dulu ya. Jangan gelas kan. Iya. Siap. Ini nanti ya. Nanti ya B2SA nanti ya. Oke, boleh. Ini berarti kan dapat disimpulkan secara secara simpel lah. Berarti Kang Aib ini kan kurang lebih mengetahui tentang arah kebijakan tentang pangan ya berarti ya tentang pangan betul. Kan ya tentang pangan. Lalu Kang Aib juga masih muda ya, kaum milenial ya berarti ya. Iya, nah, milenial. Pertanyaannya, menurut Kang Aib nih ya, sebagai anak muda, pangan Indonesia itu bagaimana sih? Biar masuk sama temanya. Gitu. Dari sudut anak muda. Anak muda bukan sebagai asisten kepala badan ya. Bukan. Nih sebagai anak muda. Bukan. Gimana? Enggak dijawab. Jadi kalau dari sudut pandang anak muda, pangan Indonesia itu challenging. Oke. Challengingnya gimana tuh? Challengingnya begini. Konsumsi pangan Indonesia kan tinggi ya.
konsumsinya. Iya. Ini pangan nih berbicara beras atau ada Oh semua dong. Semua ya berarti iya. ya. Tapi ya lagi-lagi konsumsi ini tinggi karena dikali jumlah penduduk. Oke, memang penduduknya Penduduknya memang banyak kayak gitu kan. Nah challenging dari sudut anak muda adalah potensi bisnis. wah. Iya sih. dong. Cuan. Benar. Potensi bisnis gitu kan. Di setiap lini dari usaha pangan itu ada cuannya. Oh. Iya, meskipun ya kan margin dari usaha pangan itu tidak lebih tinggi dari maksudnya relatif tidak lebih tinggi dari Usaha produksi. yang lain, bukan. Oh, bukan ya salah ya. Dari sektor yang lain. Iya kan? Kalau kita bandingin sama sektor swasta, pariwisata. Iya kan? Sektor transportasi, iya kan? Sektor jasa, iya kan? Jasa cukur rambut, cukur jenggot, iya kan? Asgar, atau apapun. Asli Garut. Iya, karena emang berbagai sektor berbeda, ya kan. Oh, iya, Tapi maksud saya sebagai anak muda itu melihat pangan itu potensi bisnis. Potensi bisnis. Kalau nanyanya dari sudut pandang anak muda. Nah, Iya. Mau makan pangan pokok, ya kan? Mau buah-buahan, itu banyak sekali potensi bisnisnya. Gitu. Yang penting mau terjun di bawah, turba. turba itu apa tuh? Ya, turun ke bawah. Wah. Iya. Istilah baru. Istilah baru. Iya. Iya. Jangan salah loh, di pasar itu perputaran uangnya tinggi. Apalagi pasar yang kayak Cipinang, yang besar-besar gitu. Iya gitu. Jadi dari sudut pangan pandangan pangan dari sudut pandang anak muda, challenge sebagai potensi bisnis, potensi usaha. Potensi usaha. Iya. Baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, masing-masing ada cuannya. Ada cuannya. Iya. Meskipun banyak marginnya ya emang yang di sektor hilir gitu kan. Oh iya. Trading. Perdagangan Iya. kayak gitu kan. Nah itu kalau dari kecukupan stok, nah karena tadi ngaitin sama prognosa pangan ada cukup. Makanya sebenarnya itu potensi menggerakkan ekonomi bangsa ya dari pangan itu, ya kan dari produksinya ditingkatin, produktivitas naik, waduh itu cuan sendiri ya kan. Iya betul. Naik beberapa 0, sekian ton per hektar aja udah naikin pendapatan. Kayak gitu kan. Itu jadi dari sudut pandang anak muda seperti itu. Meskipun jujur sebagai anak muda ya agak prihatin juga gitu dengan dengan kemarin tahun lalu gitu kan ada. Kenapa tuh tahun ya lalu di pemerintah beda data dan sebagainya. Meskipun sebenarnya datanya nggak beda, gitu. Hanya beda interpretasi data. Oh datanya satu. Satu data. Cara membacanya. Cara bacanya beda. Nah itu padahal harusnya energinya bisa disalurkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oh. Iya daripada ngomongin data, mending caranya meningkatkan itu ya. Sebagai pemuda nggak usah lah ikut-ikut, bukan nggak usah ikut-ikut ya, maksudnya nggak usah pusing dengan data, pokoknya jadikan pangan ini sebagai ladang usaha gitu kan, ladang usaha yang potensial gitu kan. Nah itu aja cukup loh. Jadi bisa jadi makmur kayak gitu. Kalau dari pribadi Mas Aib itu udah ada masukan nggak apa yang telah dilakukan oleh Kang Aib ini ya, karena kerja di Badan Pangan ya sekarang, itu apa sih yang udah dilakukan dan kedepannya tuh untuk pangan Indonesia tuh inginnya gimana dan apa yang harus saya lakukan, nah gitu istilahnya gitu. Sederhana sih sebenarnya. Yang saya kerjakan saat ini adalah tugas mulia. Iya. Sebenarnya yang punya tugas mulia kepala badan. Iya. Tapi siapa-siapa yang membantu menyukseskan pelaksanaan tugas mulia, insya Allah dapat kemuliaannya. Amin. Kayak gitu. Jadi yang dapat tugas mulia Pak kepala badan, ya kan, mengatur, mengorkestrasi ekosistem pangan nasional, ya kan, agar
agar kondisi pangan Indonesia jauh lebih baik dari yang sekarang gitu kan, ekosistemnya terjaga hulu hilir gitu kan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum gitu kan, misi mulia beliau gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan sekarang bekerja di Badan Pangan, mendukung beliau, mensupport beliau gitu kan. Nah, insya Allah dapat kemuliaannya juga, insya Allah. Nah, jika pertanyaannya apa yang dilakukan di masa datang, ya kita support beliau lebih advance lagi gitu. Apa-apa yang beliau butuhkan, support gitu kan, dukungan dan sebagainya. Nah, kita lebih sacet das Wah, gitu sacet kan. das. Kan ngomongnya anak muda. Nah, iya, kan. benar, betul. Lebih sacet das. Ya, bukan hanya yang apa yang beliau inginkan gitu. Jadi baru ada di pikirannya Pak Arief aja kita udah sediakan gitu. Ya, gitu. Sacet Nah, istilahnya tuh Pak Arief baru nih ini ya. Nah, kita udah siapin. Oh iya maksudnya ini. Oke. Jadi kira-kira apa yang akan dikerjakan atau dibangun ke depannya oleh Badan Pangan Nasional nih untuk kemandirian pangan, kedaulatan pangan di Indonesia itu gimana? Ya, jadi yang sudah dilakukan Badan Pangan Nasional itu luar biasa. Luar biasa banyak, luar biasa extraordinary lah menurut saya. Iya. Lembaga baru 2 tahun berdiri gitu kan. 2 tahun ini. Hitungannya kurang sebenarnya. Kurang. Iya kurang karena kepala badan baru dilantik 21 Februari 2022. Iya. Pembentukannya Pembentukannya tanggal 29 Juli 2021. Ya kan? Artinya ada sedak 9 bulan lah. Sampai belum ada kepala badannya, ya kan. Nah, di usia yang masih baru 2 tahun lah, ya sebutlah 2 tahun. Baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun, iya di NTT. Nah, itu baru ulang tahun itu activities dari Badan Pangan, bukan hanya activities, strategi gitu kan, implementasi gitu kan, PR itu udah banyak, ya udah sangat bagus. Nah kalau ditanya apa yang NFA yang ke depan gitu kan, itu orkestrasi ekosistem pangan ini utuh gitu, solid gitu. Gimana maksudnya utuh solid tuh gimana? Artinya gini, stakeholders pangan itu bukan hanya regulator, tapi juga ada operator, ada dari sektor operator tuh BUMN ya kan, sebagai pelaksana kebijakan pangan nasional gitu kan. Ada juga private sectors, iya kan, private sectors itu pelaku usaha. Oke, swasta ya? Ya swasta. Iya kan. Ada juga dari para akademisi. Oke, tingkat perguruan tinggi dan perguruan tinggi gitu. Nah, sederhananya ABGCM lah. Apa tuh ABGCM? Nah, akademisi, AA akademisi, akademi, B bisnis. Ya tadi sektor pelaku usaha. Ya. G government berarti pemerintah. Pemerintah, Badan Pangan, Kementan, Kemenda, ya, Kemenko Perekonomian, BPS, banyak lah. Iya kan, stakeholders pangan kita banyak. Terus yang keempat C, ya kan, komunitas. Iya, asosiasi, ada Perpadi, ada AGI, ya kan, asosiasi gula, apa aja lah pokoknya semua komoditas hampir ada asosiasinya gitu kan, asosiasi bawang, cabe, ya kan, petelur, pinsar, banyak lah pokoknya. Nah, terus M-nya adalah ABGCM, media. Oke. Nah, media. Orkestrasi ini sudah baik. Yang dilakukan Badan Pangan selama 2 tahun ini sudah baik. Nah, kalau ditanya ke depan, orkestrasi ini jauh lebih baik. Gitu. Maksudnya utuh. Semua ini duduk satu meja, ya kan, menghasilkan policy yang disepakati bersama-sama, gitu kan. Satu nada lah. Satu nada gitu. Kalau do semua. Iya, nggak semua dong. Kan ini bersemuanya. Oh iya, nadanya sama. Iya. Tapi alat musiknya beda-beda. Oh iya. Namanya kan orkestrasi. Ada yang main gitar.
Ya. ada yang main kendang, Iya. ada yang main calung dan sebagainya. Oke, wah, luar biasa. Musik analoginya, dangdut, Mas. nah Waduh. iya kan? Iya betul. ABG, Jadi ABG CM. Kalau dangdut gitu. ABG tua kan? Iya. Beda ya, beda. Ini ABG CM. ABG CM. Kalau dangdut? ABG tua. Iya. Iya. Boleh musik dangdutnya? Jangan, beda. Podcast resmi nih ya. Enggak apa-apa dong. Nggak apa. Oke, dangdut. Oh, salah. Yang salah dibilang tamu, tapi nggak jadi. Kenapa? Nggak ada soalnya. Nggak ada waktunya. Iya. Soalnya siang, Oh siang. nggak ada bintang. Wah. Ya. Adanya tamu. Iya, boleh. Coba kamera sorot di kanan kiri tuh ada tamu. Iya. Iya. Iya sih. Tapi nggak ada bintang. Nggak ada bintangnya. Nggak ada bintang. Oke, back to topic. Ah, Kalau program-program di Badan Pangan, apa aja nih program-program unggulan? Sebagai asisten kan tahu banyak lah kurang lebih ya. Oh, ya. Kira-kira yang paling sedang digalakan tentang isu-isu terkini tentang pangan nasional apa iya, nih? iya. Gitu. Tahu banyak ya, bukan tahu semua. Tahu semua. Kalau tahu semua nggak ada tempenya. Wah. Ya. Kalau tahu banyak boleh tempenya 1, tempe 2. Sambal terasi enak sih. Jadi kalau tanya program-program unggulan banyak. Iya. Jadi kalau SMA unggulan kan sedikit ya. Cuma dari 10 gitu kan SMA unggulan 1. Iya kan. Iya, biasanya SMA 1. Biasanya Iya. tiap daerah. Iya. Iya. Gitu kan. Kalau program unggulan nggak kayak SMA banyak. Banyak. Yang kita kerucutkan yang kerucut. terkait isu-isu terkini lah. Kalau kerucut nggak boleh lewat. Kenapa? Ya di jalan ada kerucut nggak boleh lewat. Ada kon. Waduh. Jadi kalau dikerucutkan programnya banyak. Biasanya pembangunan jalan itu. Ini yang paling efeknya luar biasa ya bagi masyarakat itu bantuan pangan beras. Bantuan pangan beras. Iya. Itu berarti memberikan beras. Iya, bantuan pangan beras pada 21,353 juta keluarga penerima manfaat seluruh Indonesia. Berapa? 21,353 juta keluarga penerima manfaat. Berarti kakak ya? Keluarga. Kepala keluarga. Iya, adiknya juga dapat. Oh, adiknya dapat juga. Kan di keluarga ada kakak, ada adik gitu. Iya. Bim-bim enggak? Namanya KPM. Oh, KPM. Keluarga penerima manfaat. Oke. Iya. Jadi bukan kakak doang. Enggak. Ya. Adiknya juga. Iya. Bapaknya, ibunya. Kan makan juga. Oh iya. Iya, gitu kan. Kalau ibu, ya. Oke. Udah ada durasi. Jadi 21,353 juta KPM. Dari ujung Aceh gitu kan sampai Papua. Itu datanya dari Miangas sampai Rote. Datanya dari Kemensos. Oh, iya. Gitu. Dari Kemensos. Jadi Badan Pangan gitu kan menugaskan Perum Bulog untuk memberikan untuk menyalurkan bantuan pangan. Nah, perintahnya dari siapa? Perintahnya dari Pak Presiden. Gitu kan. Itu kolaborasi yang ciamik lah pokoknya. Jadi bantuannya itu sangat dirasakan manfaatnya oleh para keluarga penerima manfaat. Ingat keluarga bukan kakak doang. Ya, keluarga. Okay. Iya kan. Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa gitu dirasakan oleh masyarakat. 10 kilogram dalam 1 bulan. Dalam program 3 bulan itu berarti 30 kilogram. Berarti sebulan sekilo dalam 3 bulan. Sebulan 10 kilo. Berarti 3 bulan 30 kilo. Iya, 3 bulan 30 kilo. Nah, itu programnya yang pertama itu kan tadi Maret, April, Mei, Juni, Juli. April, Mei, Juni, ya kan? April, Mei, Juni. Nah, ini mau ada lagi nih. Sobat pangan, ya kan? Ada lagi nih Oktober, November, Desember. Besok. Oktober, ya, November. bulan depan. Sekarang bulan apa? Besok Agustus. Sekarang Agustus. Iya, sekarang Agustus. Salah. Oke. Ya, bulan Oktober, November, Desember, ya kan? Akan ada lagi program yang sama. 30 kilo lagi. 30 kilo lagi dalam 3 bulan. Itu anggarannya dari mana? Anggarannya dari Kemenq. Langsung. Ya.
Jangan nanya anggaran ke saya nggak paham. Oh, ya pokoknya ada lah Iya. dari Kemenq itu anggarannya. Saya juga nggak paham makanya nanya. Iya. Iya, anggaran di Kemenq gitu kan. Oke. Badan Pangan dapat mandat dapat tugas dari Pak Presiden. Badan Pangan menugaskan Bulog ya kan disalurkan oleh PT Pos dan sebagainya itu kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat dari ujung Aceh sampai Papua ya kan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kayak lagu Indomie ya. Ya. Film merek. Ya, sensor. Gitu. Gitu. Gitu ya. Dan itu luar biasa perjuangannya. Iya kan? Penyalurannya. Ada videonya tuh kan. Bagaimana ada yang terperosok gitu kan. Ada yang beras naik pesawat, dijagain tentara, ya Jadi kan? ada pertanyaan nih. Kan kemarin sempat ada ini nih ya, berita nih lumayan rame nih. Apa tuh? Yang tentang kelaparan di timur Indonesia. Papua Tengah. Papua Tengah. Iya, Betul. iya kan. Nah tuh bagaimana tuh? Boleh di ini nggak? Ceritain dikit aja. Ceritain dikit. Nah itu memang gagal panen Di sana. di sana. Oke. Karena ada cuaca yang memang gak ada air gitu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada air. Jadi gagal panen, mereka mau makan gitu kan, makanannya nggak jadi ini gitu. Busuk. Berarti bantuan itu ada juga. Nah bantuan itu Badan Pangan kirimkan tuh sampai titik sono. Nah, dengan pesawat. medan yang dengan medannya kita luar tahu lah biasa. ya, medannya. Papua. Walaupun Papua bukan di Sumut kan? Bukan. Medan. Papua. Iya. Iya benar kan? Iya, medannya bukan di Sumut. Bukan. Medannya di Papua Tengah. Iya. Iya, di Kabupaten Puncak gitu. Luar biasa. Gue tuh Puncak di Jawa Barat padahal. Iya, tapi bukan kabupaten. Oh, ya? bukan ya. Itu Kabupaten Bogor. Oke. Iya, kalau di sana Kabupaten Puncak. Puncak. Oke. Iya, di situ Badan Pangan turun tangan tuh. Mm-mm. Keluarga penerima manfaat dapat berasnya di situ. Iya. Beras-beras sudah disuplai kayak gitu. Kemarin juga rapat sama Pak Menko PMK juga arahannya ya. Oke. Kalau bisa bukan hanya KPM yang terdata. Ya. Oh, ya kan? Seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Puncak di distrik ada Agando Gume gitu kan, atau beberapa ada 3 titik itu. Kalau bisa semuanya dapat bantuan pangan. Nah, kita lagi kodok kayak gitu. Oh, siap. Seperti itu. Dan itu kita turun langsung biar kita semua berhak mendapatkan pangan yang sehat. Sehat. Seperti itu. Luar biasa. Ini kayaknya nggak kerasa sih ya nih kita bicara ini ya, berbincang-bincang sangat lama ternyata ya. Udah ada tanda selesai gitu. gitu, katanya selesai, gitu. Selesai. Oke lah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bapak Aib telah memberikan banyak sih, sedikit sih ya. Jangan kurang-kurangin. Enggak boleh. Kan harus zero tolerance for integrity. Nyambung kan? Iya. Gokil. Oke, terima kasih banyak. Ya, semoga pembicaraan kita pada kesempatan kali ini memberikan sececah ilmu buat yang nonton gitu kan. Terima kasih banyak Doni. Terima kasih ya. Tos dulu. Ya, akrab ya. Akrab. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Sudut Pangan. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ada pantun nih buat penutupan ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian ya. Terima kasih.